Selamat pagi Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman. Yang saya hormati Bapak Dr. Anton, SEMSI selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Yohana Febiana Anggi, SEMAKS selaku dosen pembimbing 2. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Apriana Panggidae, SEMSI selaku dosen penguji. Dan yang saya kasih teman-teman sekalian, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Analisis Struktur Aset dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BI periode 2018 sampai 2021. Sebelumnya ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah meneliti topik permasalahan dalam penelitian ini, seperti yang dilakukan oleh Fahmi tahun 2022 tentang pengaruh dividen, struktur aset, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BI. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa struktur aset berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang, dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang. Sedangkan penelitian Saputri dan kawan-kawan tahun 2020 tentang faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas negatif terhadap kebijakan hutang dan struktur aset tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Hasil penelitian terdahulu tidak konsisten antara peneliti satu dan peneliti lainnya. Hal ini yang membuat peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji kembali fenomena tersebut. Selain itu, jumlah hutang pada perusahaan perbankan dari tahun 2018 sampai 2021 yakni pada BBNI, BBRI, BBTN, dan BMRI itu mengalami peningkatan selama 4 tahun karena meningkatnya pinjaman yang diberikan, kemudian adanya penempatan dana pada Bank Indonesia dan bank lainnya, meningkatnya piutang, obligasi, saham, dan aset pajak tangguhan. Kemudian jumlah modal pada keempat perusahaan perbankan dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami fluktuasi. Faktor penyebab naik turunnya modal atau fluktuasi itu karena meningkatnya pendapatan, kemudian menurunnya saldo laba, dan adanya pembayaran dividen atas laba tahun sebelumnya. Lalu jumlah laba bersih pada keempat perusahaan perbankan juga mengalami fluktuasi atau naik turun karena meningkatnya pendapatan, beban bunga, beban pendanaan lainnya, dan bagi hasil neto mengalami penurunan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan hasil penelitian beberapa peneliti terdahulu yang tidak sama atau tidak tetap, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji kembali fenomena tersebut dengan mengangkat judul Analisis Struktur Aset dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BI periode 2018 sampai 2021. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana struktur aset terhadap kebijakan hutang pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI periode 2018 sampai 2021. Yang kedua, bagaimana profitabilitas terhadap kebijakan hutang pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI periode 2018 sampai 2021. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menghambat struktur aset dan profitabilitas dalam kebijakan hutang pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI periode 2018 sampai 2021. Kemudian, tujuan penelitian itu merujuk pada rumusan masalah dan manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yang kedua bagi objek penelitian, yang ketiga bagi penelitian selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu yang pertama kajian teori, yaitu ada signaling teori, trade-off teori, pecking order teori, struktur aset, profitabilitas, kebijakan hutang, dan rasio keuangan. Selanjutnya adalah kajian empirik. Sebelumnya ada 5 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan kelima penelitian terdahulu, yang pertama metode penelitian.
Peneliti sebelumnya menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Yang kedua berkaitan dengan teknik analisis data. Penelitian sebelumnya menggunakan statistik, sedangkan penelitian ini menggunakan rasio keuangan. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Perusahaan dalam menjalankan usahanya pasti membutuhkan dana, baik dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan melalui kebijakan hutang. Nah, dalam menetapkan kebijakan hutang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Salah satunya adalah struktur aset. Struktur aset adalah jumlah aset tetap perusahaan yang dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh pinjaman dari pihak luar perusahaan seperti kreditur. Nah, struktur aset terdiri dari aset tetap, aset lancar, aset tidak berwujud, dan aset lainnya. Nah, perusahaan dalam memperoleh dana bukan hanya bersumber dari eksternal perusahaan saja, tetapi juga bisa bersumber dari dalam perusahaan sendiri melalui profitabilitas. Nah, profitabilitas berkaitan dengan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas itu dapat diukur dengan menggunakan rasio return on asset dan return on equity. Kemudian kebijakan hutang. Kebijakan hutang berkaitan dengan keputusan pendanaan perusahaan yang bersumber dari pihak lain berupa hutang. Kebijakan hutang terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Nah, berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan, kemudian kajian empirik, maka berikut adalah gambar kerangka berpikir dari penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif. Yang berikutnya adalah ruang lingkup penelitian. Yang pertama, jenis data yang digunakan data kuantitatif. Kemudian sumber data yang digunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BI yang dapat diakses melalui website www.idx.co.id. Yang berikutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Waktu penelitian dimulai bulan April dan selesai bulan Juni. Yang berikutnya adalah definisi operasionalisasi variabel penelitian. Pertama, variabel struktur aset, indikatornya aset tetap dengan total aset, skala pengukurannya rasio. Yang kedua, variabel profitabilitas, indikatornya laba bersih, total aset dan total modal sendiri, skala pengukurannya rasio. Yang ketiga, variabel kebijakan hutang, indikatornya total aset, total modal, dan total hutang, skala pengukurannya adalah rasio. Selanjutnya, populasi. Dalam penelitian ini, seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BI, sehingga diperoleh jumlah perusahaan itu 47 perusahaan. Kemudian sampel. Dalam penelitian ini itu ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, sehingga diperoleh 4 perusahaan sebagai sampel dalam penelitian ini. Berikutnya, teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi, dilakukan dengan cara mengunduh laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BI. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan yaitu rasio keuangan. Yang pertama, fixed asset ratio digunakan untuk mengukur struktur aset. Rumusnya, aset tetap dibagi dengan total aset dikali 100%. Yang kedua, return on asset dan return on equity digunakan untuk mengukur profitabilitas. Yang pertama, return on asset, rumusnya laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Yang berikutnya, return on equity, rumusnya laba bersih dibagi dengan total modal sendiri dikali 100%. Yang ketiga, debt to asset ratio dan debt to equity ratio digunakan untuk mengukur kebijakan hutang. Yang pertama, debt to asset ratio, rumusnya total hutang dibagi dengan total aset dikali 100%. Yang kedua, debt to equity ratio, rumusnya total hutang dibagi dengan total modal dikali dengan 100%. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.